Sebenarnya salah nggak sih menggunakan tools cardio untuk mencapai weight loss atau fat loss? Basicnya dibenerin dulu, basicnya dilakuin dengan benar dulu. Kalau kalian rasa perlu menambah fat burner, silahkan. Tapi ingat, banyak banget dalam dunia fitness itu yang sifatnya dilebih-lebihkan. Dalam arti kata dilebih-lebihkan itu sebenarnya fungsinya atau tujuannya nggak seperti itu. Tapi banyak yang menganggap bahwa tujuan dan fungsinya itu jauh lebih besar daripada itu, padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya banyak banget sih hal-hal yang seperti ini atau dikategorisasikan sebagai hal-hal yang overrated dalam dunia fitness. Tapi kali ini aku hanya membahas 5 hal yang overrated dalam dunia fitness. Ini aku pilih berdasarkan yang sering muncul dan yang mungkin yang paling sering mengganggu aku ya. Kalau kamu mau aku bahas hal-hal overrated lainnya dalam dunia fitness, kasih request di kolom komen ya. Hal overrated yang pertama dalam dunia fitness adalah kardio berjam-jam untuk weight loss atau fat loss. Di sini konteksnya adalah menggunakan kardio secara berlebihan atau mengoverglorify fungsi kardio spesifik hanya untuk bisa mencapai goals weight loss atau fat loss. Sebenarnya salah nggak sih menggunakan tools cardio untuk mencapai weight loss atau fat loss? Sebenarnya nggak salah, tetapi ketika itu di overglorify atau dilebih-lebihkan untuk bisa mencapai kedua hal tersebut, itu yang sudah masuk ranah overrated. Padahal sebenarnya fungsi dari kardio itu jauh lebih banyak dan ada fungsi utama lain di balik kardio daripada hanya sekedar untuk menjadi sebuah alat untuk mencapai weight loss atau fat loss. Padahal untuk mencapai goals fat loss atau weight loss itu nggak harus dengan melakukan kardio yang berjam-jam atau excessive kardio. Contohnya dengan mengatur pola makan, mengatur kalori, mengatur asupan nutrisi, itu menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan program weight loss atau fat loss. Nah, fungsi kardio sendiri yang bisa kalian dapatkan dan merupakan fungsi utama dari kardio, yaitu adalah untuk melatih otot jantung atau melatih fungsi jantung, dan bisa juga untuk menjaga performance tubuh kita secara keseluruhan. Jadi yang perlu dirubah itu mindsetnya ya. Kalau kalian mau kardio itu jangan cuman hanya untuk ngejar supaya kalian bisa menurunkan berat badan atau menurunkan jumlah fat, tetapi juga ada landasan bahwa kalian ingin meningkatkan fungsi jantung kalian dan ingin meningkatkan performance kesehatan kalian secara keseluruhan. Karena kalau dibanding dengan melakukan strength training dan mengatur pola makan, dengan melakukan kardio yang berjam-jam itu sebenarnya nggak efektif. Terus berarti apa nggak boleh melakukan kardio? Boleh kok, boleh banget. Tetapi nggak perlu dalam jumlah yang berlebihan. Lebih baik dikombin aja antara kardio dan strength training. Itu akan jauh lebih efisien dan lebih efektif. Lalu yang kedua adalah penggunaan fat burner pada saat kalian dalam program fat loss. Balik lagi ya, fat burner itu kan sifatnya suplemen atau makanan pengganti atau substitusi yang bersifat tambahan, hanya complementary. Jadi sifatnya itu nggak wajib. Apakah kalau kita nggak pakai fat burner, terus program fat loss kita itu nggak bisa berhasil? Jawabannya enggak. Karena percuma juga kalian mengkonsumsi fat burner, which is supplement, tapi kalian nggak mengutamakan aspek-aspek yang utama, yaitu aspek latihan, pola makan, dan juga istirahat. Daripada kalian bingung mencari fat burner supaya program fat loss berhasil, mendingan yang basic ini dibenerin dulu. Jadi gimana sih pola latihan kalian tuh udah bener apa enggak? Tekniknya udah bener apa enggak? Terus setelah itu pola makan kalian sudah bener apa belum? Jumlah kalorinya bagaimana? Terus nilai gizinya bagaimana? Setelah itu kualitas tidur kalian gimana? 3 hal ini dulu kalian perbaiki. Jadi konteksnya bukan menggantikan ketiga ini, lalu kalian membypass melalui penggunaan fat burner, terus setelah itu program fat loss berhasil. Enggak kayak gitu ya, bukan seperti itu. Basicnya dibenerin dulu, basicnya dilakuin dengan benar dulu. Kalau kalian rasa perlu menambah fat burner, silahkan, tetapi ingat itu sifatnya nggak wajib. Kemudian hal-hal yang overrated dalam dunia fitness berikutnya adalah latihan abs atau perut untuk mendapatkan bentuk perut yang six packs. Oke, di sini konteksnya six packs ya. Atau aku kategorikan bisa mendapatkan perut six packs dan juga bisa mendapatkan abs.
atau bisa memunculkan otot perut kayak gitu. Latihan perut itu fungsinya untuk memperkuat otot di area perut. Jelas ya. Apakah dengan latihan perut itu bisa memunculkan atau membuat otot perut itu menjadi visible? Jawabannya enggak. Loh, kenapa kok bisa kayak gitu? Ya karena otot perut kita akan kelihatan ketika jumlah body fat kita cukup rendah. Jadi konteks kita melatih area perut itu untuk memperkuat atau mempertegas otot tersebut. Tetapi kalau jumlah fatnya itu nggak dalam jumlah yang cukup rendah, dan dia nggak akan muncul, dia nggak akan cukup visible. Jadi kalau mau memunculkan abs atau six pack, ya harus berada pada posisi body fat yang cukup rendah, sehingga otot perut kalian tuh bisa kelihatan. Nah, kalau bentuk six pack sendiri itu setiap orang berbeda-beda. Sangat-sangat bergantung pada genetis dari masing-masing orang. Ada orang yang di body fat sekian sampai sekian itu muncul six packs, ada yang harus sampai lebih rendah lagi baru muncul six packs. Kalau dari bentuknya sendiri, setiap orang itu nggak sama, balik lagi ke masalah genetis tadi. Ada orang yang cuman punya bentuk 4 packs, ada yang 6 packs, ada yang 8 packs, itu bermacam-macam banget, berbeda-beda di setiap orang, sangat-sangat tergantung pada genetis. Kalau itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngerubah hal tersebut. Jadi ingat ya, latihan abs atau latihan perut itu nggak bisa membuat six pack kita menjadi lebih visible. Yang bisa itu adalah menurunkan body fat kita sampai ke batas yang cukup rendah, sampai akhirnya otot perut kita bisa kelihatan. Lalu hal-hal yang overrated berikutnya pada dunia fitness adalah harus berganti-ganti program atau gerakan baru di setiap minggunya. Sebenarnya untuk bisa mendapatkan fungsi tubuh yang maksimal dan juga mendapatkan bentuk tubuh yang ideal, itu kalian cukup melakukan hal-hal atau gerakan yang basic. Gerakan-gerakan basic tersebut kalian lakukan dengan benar, melalui pengulangan yang banyak dengan terus memperbaiki teknik, setelah itu melakukan progresif di setiap sesinya atau di setiap periode, itu sudah cukup. Variasi gerakan yang terlalu banyak di setiap sesi atau di setiap minggu itu sebenarnya nggak perlu, karena justru dengan terlalu banyak variasi kalian malah susah untuk men-tracking progres kalian yang sebelumnya. Kalau variasi kalian nggak terlalu banyak, maka kalian itu akan lebih mudah men-tracking progresnya. Jadi bukan masalah banyaknya variasi, tetapi seberapa besar kalian berprogres di gerakan-gerakan tersebut. Misalnya gerakan basic yang kalian lakukan itu ada 10 gerakan total untuk satu badan ya. Ini contoh misalnya aja. Nah, kalian lebih baik berprogres di 10 gerakan tersebut daripada harus menambah variasi lagi di luar 10 gerakan yang aku sebutkan barusan. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah melihat kira-kira yang terakhir itu progresnya kayak gimana ya. Kalian juga bisa make sure, oh dari yang sesi kemarin di sesi yang sekarang aku mengalami progres. Kalau kalian selalu berganti-ganti, kalian malah akan bingung, ini aku berprogres apa enggak? Paham kan ya? Lalu hal-hal yang overrated pada dunia fitness yang terakhir adalah menyalahkan genetis yang jelek. Di sini maksudnya menyalahkan genetis yang jelek itu adalah seseorang itu merasa bahwa karena genetisnya dianggap kurang bagus atau jelek, maka dia pasrah dan nggak berbuat apa-apa untuk melakukan perubahan. Karena merasa toh genetisku jelek, aku mau melakukan apapun juga nggak akan bisa berubah, kayak gitu. Nah, itu adalah sebuah hal yang terlalu dilebih-lebihkan ya, berpasrah dengan genetis yang dianggap kurang bagus. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa punya kualitas yang lebih baik dalam hidup kita. Salah satunya adalah dengan melakukan pola hidup yang sehat, yaitu olahraga, menjaga nutrisi, dan juga istirahat yang cukup. Contohnya begini, mungkin ada beberapa orang itu punya genetis lebih mudah menyimpan lemak dalam tubuh mereka atau lebih gampang untuk naik berat badan. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, sebenarnya kan kalian tahu kuncinya ya, atau kalian bisa men-tracking kira-kira hal apa yang bisa men-trigger hal tersebut. Nah, dengan tahu triggernya, kalian bisa melakukan penanganannya seperti apa. Jadi bukan cuma pasrah dan gak berbuat apa-apa, bukan kayak gitu. Tetapi mengerti penyebabnya, mengerti triggernya, dan mencoba untuk menghindari trigger tersebut dan bisa melakukan sesuatu untuk bisa memperbaikinya. Jadi misal ada beberapa orang yang ketika makan jumlah karbohidrat agak lebih banyak
dari jumlah normal atau jumlah rata-rata pada umumnya itu badan mereka cenderung gampang naik berat badannya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, berarti kan kalian tahu harusnya apa yang kalian lakukan itu seperti apa, harusnya udah jelas. Jadi jangan salahin genetis ya. Kalian bisa do something kok untuk bisa bukan mencegah sih, tapi memperbaiki dan melakukan sesuatu daripada hanya sekedar pasrah. Jadi itu 5 hal-hal yang overrated dalam dunia fitness. Semoga kalian nggak salah jalan lagi atau kemakan dengan konsep-konsep yang overrated ini. Kalau kalian mau aku bahas lagi mengenai hal-hal overrated lainnya dalam dunia fitness, silahkan komen di kolom komentar ya. Bye!